Warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabatku yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini kita akan membahas Partai Gerindra sebagaimana Partai Gerindra melakukan kongres luar biasa di kediaman Pak Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia saat ini. Dan di situ hasilnya mereka menetapkan yang tadinya cuma kongres biasa saja, tetapi secara tiba-tiba langsung ditetapkan menjadi kongres luar biasa dan ditetapkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk 2029. Apa pandangan dan tanggapan kita sebagai rakyat biasa melihat langkah politik yang diambil oleh Partai Gerindra saat ini? Menurut kami itu adalah hal yang sah-sah saja karena Pak Prabowo Subianto adalah sebagai ketua umum partai politik dan beliau saat ini menjabat sebagai presiden dan masih punya kesempatan untuk maju kembali di Pilpres 2029. Tetapi kita melihat sebagai rakyat biasa, apakah terlalu cepat, terlalu dini, sehingga hanya 100 hari kerja dalam pemerintahan beliau langsung menetapkan atau partainya menetapkan beliau sebagai calon presiden untuk 2029. Yang rakyat butuhkan saat ini adalah kinerja dari Pak Prabowo Subianto dari berbagai macam masalah yang ditinggalkan oleh Pak Joko Widodo atau mantan Presiden Republik Indonesia. Banyak masalah yang belum diselesaikan, masalah pengangguran, masalah PHK, masalah pagar laut, masalah korupsi, masalah hukum, masalah demokrasi yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam 100 hari. Tetapi dalam 100 hari beliau sudah mengumpulkan para partai-partai politik untuk membicarakan Pilpres 2029. Dan saya rasa langkah politik dari Pak Prabowo atau Gerindra ini untuk melihat partai-partai yang loyal kepada beliau saat ini. Sehingga orang-orang yang saat ini berada di pemerintahnya adalah orang-orang yang loyal yang mau mendukung beliau di Pilpres 2029. Itu sudah sangat jelas. Sehingga partai-partai yang mungkin tidak loyal mungkin saja diresafel untuk digantikan oleh orang-orang atau partai yang loyal kepada beliau untuk mendukung beliau di Pilpres 2029. Kalau kita berpandangan sebagai rakyat biasa, bagaimana dengan tata kelola negara ini dijalankan dengan orang-orang yang mungkin saja beliau sampai etokrasi, bahwa orang-orang yang dipilih orang-orang yang memiliki kemampuan. Tetapi saat ini kalau kita lihat langkah politik diambil seperti itu, artinya tidak lagi seperti itu. Yang terpenting adalah partai yang mau mendukung beliau di Pilpres 2029. Tidak lagi berpikir bagaimana para pembantu-pembantu ini memiliki kapasitas, kemampuan untuk bagaimana cara mensejahterakan masyarakat Indonesia, menghapus kemiskinan dari Republik Indonesia sesuai apa yang disampaikan. Jadi sungguh disayangkan, saya rasa terburu-buru karena itu sangat mengganggu konsentrasi para pembantu-pembantu beliau yang saat ini mereka berada di partai masing-masing. Ya, punya partai masing-masing, sangat mengganggu bahwa mereka tidak sejalan dengan Pak Prabowo Subianto, apalagi membuat koalisi permanen untuk Pilpres 2029, sehingga kinerja itu akan tidak efektif karena mereka menganggap kalau kita kerja saat ini sebaik-baiknya, itu artinya apa? Artinya memberikan dampak positif kepada Pak Prabowo Subianto, apalagi partai tersebut memiliki niat lain di Pilpres 2029. Dengan ini teman-temanku, langkah politik dari Pak Prabowo atau Gerindra ini sangat terburu-buru. Belum 100 hari, masih ada berarti sekitar 4 tahun lebih, 4 tahun 8 bulan, sekitar itu. Tetapi sudah membahas Pilpres 2009. Yang saat ini menjadi urgensi adalah bagaimana cara untuk bisa menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan berbicara masalah politik untuk 2009. Menurut saya sah-sah saja. Tetapi itu berikan rakyat tetap biasa berpikir Pak Prabowo.
ini terlalu terburu-buru karena kita kembali lagi Pak Prabowo Subianto, beliau memiliki umur yang bukan muda lagi dan jangan mendahului sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Dengan itu Pak Prabowo fokus saja dengan kinerja hari ini bagaimana menciptakan kesejahteraan sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mendukung Anda untuk Pilpres 2009. Kalau saat ini sudah mulai mencari partai-partai yang loyal dan mau mendukung beliau di Pilpres 2009, dan partai yang tidak loyal pasti akan diresafel. Jangan sampai mereka menganggap menggunakan jabatan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto untuk mencari popularitas untuk Pilpres 2029 sehingga menghambat atau mengganggu Pak Prabowo Subianto. Seperti kita lihat saja seperti Partai Demokrat, dan saat ini kita lihat AHY begitu menonjol dan saya sangat jempol apa yang disampaikan dengan kinerja beliau. Saya rasa cukup bagus dan itu sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Dan karena itu saya rasa untuk Pilpres 2029 saat ini Gerindra sudah menetapkan Prabowo sebagai calon presiden. Itu artinya wakil presidennya siapa? Yang pastinya dan saya rasa bukan lagi Gibran. Dan saya rasa tidak ada satu partai pun yang mencalonkan Gibran sebagai calon presiden. Dan mungkin tidak lagi dicalonkan sebagai wakil presiden, itu sangat kecil peluangnya. Karena bapaknya saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi bisa saja partai-partai yang saat ini memiliki peluang untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto adalah pertama AHY, yang kedua adalah Partai Demokrat penting mau menjadi koalisi permanen. Partai Demokrat akan berpeluang untuk menjadi atau mengisi kursi wakil presiden, yaitu AHY di 2009. Dan selanjutnya adalah Partai Golkar. Bisa saja adalah Ridwan Kamil, bisa saja, atau ketua umum beliau. Itu peluangnya sangat kecil kalau Bahlil. Itu seperti itu saudara-saudaraku. Jadi teman-teman, yang saya rasa partai PKB juga peluangnya sangat kecil, Muhaimin Iskandar. Jadi teman-temanku yang saya hormati dan saya banggakan adalah tanggapan kami sebagai rakyat biasa melihat langkah politik Presiden Prabowo Subianto saat ini yang ditetapkan dari partainya sebagai calon presiden 2029. Jadi teman-temanku, ini adalah pandangan dan dari rakyat biasa yang hidup di jalan mengenai langkah politik dari Partai Gerindra. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.